Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Siang ini alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menghadiri kajian kitab Al-Arba'un Hadisan fi Fadailil Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji hadis nomor 1, 2, dan 3. Siang ini kita akan memasuki hadis ke-4 sampai ke-6 insyaallah. Semuanya ada 40 hadis. Insyaallah kita akan selesaikan dalam 12 kali pertemuan. Hadis nomor 4 ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadaku, anna Allah azza wa jalla idza kana yaumul qiyamah nazala ilal ibadi liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyah fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'al Qur'an wa rajulun yuqtalu fi sabilillah wa rajulun katsirul mal. Fayaqulu Allahu lil qari alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli qala bala ya rab qala famadha amilta fima ulimta qala kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar fayaqulu Allahu lahu kadzabta wa taqulu al-malaikatu lahu kadzabta fayaqulu Allahu azza wa jalla aradta an yuqala fulanun qari'un faqad qila wa yu'ta bi sahibil mal fayaqulu alam uwassi' alayka hatta lam adaka tahtaju ila ahad qala bala qala famadha amilta fima ataituk qala kuntu asilur rahim wa atasaddaqu fayaqulu Allah kadzabta wa taqulu al malaikah kadzabta wa yaqulu Allah bal aradta an yuqala fulanun jawad faqad qila dhaka wa yu'ta bir rajuli alladhi qutila fi sabilillah fayuqalu lahu fima qutilta fayaqul
umirtu bil jihadi fi sabilik faqataltu hatta qutiltu fayaqulu Allah kadzabta wa taqulu al malaika kadzabta wa yaqulu Allah bal aradta an yuqala fulanun jari'un faqad qila dzaka thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbati faqala ya Aba Hurairah ulaika thalathah awwalu khalqin lah tusa'aru bihim an-naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat turun kepada para hambanya untuk mengadili di antara mereka dalam keadaan setiap umat itu berlutut. Orang yang pertama kali dipanggil adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran, lalu seseorang yang terbunuh di jalan Allah, dan seseorang yang banyak hartanya. Jadi yang pertama kali dihisab di yaumil kiamat nanti tiga ini: pembaca Al-Quran, kemudian orang yang terbunuh di jalan Allah, dan orang yang memiliki banyak harta. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya kepada yang membaca Al-Quran, bukankah aku telah mengajarimu apa yang telah aku turunkan kepada Rasulmu? Maksudnya dia mahir membaca Al-Quranul Karim. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca maupun menghafal Al-Quranul Karim. Dia pun menjawab, iya ya Rabb. Lalu ketika ditanya, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan dengannya, dia berkata, aku mengamalkannya pada malam hari dan siang hari. Lalu Allah Azza wa Jalla membantah omongan orang ini, kadzabta, kamu bohong. Kemudian para malaikat pun mereka serempak berkata, kadzabta, kamu bohong. Lalu Allah Azza wa Jalla berkalam, sebaliknya, kamu ingin dikatakan si fulan pandai membaca Al-Quran, dan sungguh telah dikatakan demikian itu. Maksudnya dia tidak lagi berhak untuk mendapatkan pahala di yaumil kiamat nanti karena ia belajar membaca Al-Quranul Karim itu agar ia disebut sebagai qari, dan sebutan itu sudah ia dapatkan ketika dia di dunia. Lalu didatangkan pemilik harta. Lalu dia berkata, bukankah aku telah memberi kelapangan bagimu hingga aku menjadikannya tidak butuh pada seorang pun? Dia menjawab, benar. Allah Rabbul Alamin bertanya, maka apa yang telah kamu perbuat dari apa yang telah aku berikan kepadamu? Dia menjawab, aku menyambung tali silaturahim dan bersedekah. Lalu Allah Azza wa Jalla berkalam, kamu dusta. Para malaikat pun ikut menjawab, kamu dusta. Lalu Allah Rabbul Alamin berkalam, sebaliknya, kamu ingin dikatakan si fulan sangat dermawan. Dan sungguh telah dikatakan itu.
Lalu datangkan pada seseorang, didatangkanlah seseorang yang terbunuh di jalan Allah. Lalu ditanyakan kepadanya, karena apa kamu terbunuh? Ia menjawab, aku diperintah berjihad di jalanmu, lalu aku berperang hingga terbunuh. Lalu Allah Azza wa Jalla berkalam, kamu dusta. Para malaikat pun berkata kepadanya, kamu dusta. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam lagi, sebaliknya kamu ingin disebut si fulan pemberani, sungguh telah disebut itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hei Abu Hurairah, mereka bertiga adalah makhluk yang mereka bertiga adalah makhluk Allah yang pertama kali yang karena mereka neraka dinyalakan pada hari kiamat. Jamaah sekalian, hadis ini hadis yang senada dengan hadis nomor 2 tentang pentingnya menjaga niat ketika kita beramal soleh. Sebagus apapun amal soleh yang dilakukan, kalau tidak ikhlas, rontok. Bayangkan yang disebutkan di hadis ini nih, seorang qari, orang yang dermawan, orang yang mati syahid. Tapi ketika niatnya salah, maka amalan-amalan yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima dari semua jenis amalan kecuali yang murni untuknya dan untuk mencari wajahnya. Makanya jamaah sekalian, jaga hati kita, jaga. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kepada kalian adalah syirik kecil. Dan syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah, Allah Azza wa Jalla berkalam di yaumil qiyamah nanti, idza jazan nas bi a'malihim, ketika manusia mendapatkan balasan atas amal-amal mereka pada orang-orang yang ria, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, idhabu ilal ladzi kuntum turawuna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kalian pergi deh pada orang-orang yang dulu kalian beramal karenanya. Perhatikan oleh kalian, apakah mereka punya balasan untuk amal-amal yang kalian perbuat. Jamaah sekalian, makanya di surah Al-Furqan ya, ayat ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami sodorkan kepada mereka amalan-amalan yang dulu mereka lakukan, faj'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amalan-amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, gak bersisa sama sekali. Loh kok bisa kayak gini? Ini karena orang beramal gak ikhlas. Jamaah sekalian, memang ikhlas ini bukan perkara mudah jamaah sekalian. Kalau nama masjid Al-Ikhlas banyak ya, kalau nama masjid mungkin diantara
Di antara nama masjid yang paling banyak itu Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Hidayah, banyak gitu. Ya mudah-mudahan lah kita sedang berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang-orang yang ikhlas juga. Bahkan jamaah sekalian, ini berkaitan dengan pentingnya keikhlasan ya. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi 'azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha." Siapa orang yang mempelajari ilmu yang dengannya dicari wajah Allah Azza wa Jalla, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk meraih kesenangan dunia dengan ilmu itu. Orang mempelajari Al-Quran ya Pak? Ini mempelajari Al-Quran itu kan harusnya orang belajar Al-Quran, orang menghafal Al-Quran itu agar ia bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Ini orang belajar Al-Quran, orang menghafal Al-Quran untuk dunia, biar jadi imam masjid di masjid terkemuka di Tokyo atau di Qatar. Gajinya, apresiasi terhadap imam masjid itu luar biasa cuma sekali. Itu dengan karyawan-karyawan di perusahaan masih besar imam masjid. Ya bagus, apresiasi seperti itu bagus. Tapi orang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran tujuannya bukan itu. Jamaah sekalian, kita ini melakukan yang terbaik untuk Allah. Allah Rabbul Alamin akan membukakan jalan rizkinya untuk kita. Jamaah sekalian, ini hadis yang nomor 4. Selanjutnya hadis nomor 5. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan ja'ahu faqala awsini faqala sa'altani amma sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qablik usika bi taqwallah fa innahu ra'su kulli syai wa 'alaika bil jihad fa innaha rahbaniyatul Islam fa innaha rahbaniyatul Islam wa 'alaika bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhuka fis sama wa dzikruka fil ard. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwa seseorang datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri, berikanlah aku wasiat. Lalu ia berkata, kamu telah meminta kepadaku apa yang dulu aku minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini ketika meminta wasiat pada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri ingat peristiwa di masa lalu. Ketika ia pun meminta hal yang sama pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Sa'id Al-Khudri pun menyampaikan wasiat pada orang ini dengan wasiat yang sama seperti yang ia terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, karena ia merupakan poros segala sesuatu. Jamaah sekalian, perhatikan baik-baik. Wasiat takwa itu wasiat terbaik.
nasihat takwa itu nasihat terbaik. Oleh karena itu, ketika ada orang yang meminta nasihat kepada kita, kita bingung ini mau ngasih nasihat apa ini, ya? Maka ingatlah ini jemaah sekalian. Nasihat terbaik itu adalah takwa. Maka sampaikanlah pada dia, bertakwalah kamu kepada Allah. Sudah. Itu sudah mencakup semuanya jemaah sekalian. Makanya pantas ya, kalau wasiat takwa itu dalam mazhab Syafi'i masuk ke dalam rukun khutbah, karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah tidak pernah ketinggalan untuk menyampaikan wasiat takwa. Hendaklah kalian berjihad karena ia merupakan kerahiban dalam Islam. Dan hendaklah kamu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, karena ia merupakan ruhmu di dunia dan penyebutanmu di akhirat. Jamaah sekalian, maksud ruhmu di dunia ini yang membuat kita berarti, yang membuat kita bernilai, yang membuat kita berharga itu karena Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian, kalau ada seorang wanita yang cantik jelita, ya, dia menjadi tidak bernilai ketika sudah tidak ada ruhnya. Ya. Apa jamaah sekalian mau menikah dengan wanita yang cantik jelita tapi sudah tidak bernyawa? Enggak. Ya, Pak? Nah, jadi yang membuat kita bernilai, yang membuat kita berharga itu karena Al-Quranul Karim. Makanya jamaah sekalian, saya teringat satu pesan yang disampaikan oleh, ya kalau bahasa di kita kepala sekolah lah, di kelulusan ini, di kelulusan para siswanya, dia tumpuk ya pelajaran-pelajaran yang dulu pernah dipelajari oleh siswa-siswinya. Kemudian dia berkata, buku-buku ini itu buku-buku yang dulu begitu lengket dengan kalian, tapi hari ini buku-buku itu sudah jadi sampah. Betul tidak, Pak? Berapa banyak di lemari rumah kita buku-buku pelajaran dulu ya, waktu kita kuliah, yang belum pernah kita buka lagi hari ini. Buku itu sudah jadi sampah aja, Mas. Padahal dulu kita beli buku itu mungkin ratusan ribu, ya. Kalau dikumpul-kumpul jutaan buku yang kita beli waktu itu, ya. Tapi buku-buku itu jadi sampah. Bahkan jamaah sekalian, ada banyak buku yang usang, sudah nggak dipakai lagi. Dulu mungkin ada di antara jamaah sekalian yang masih belajar dulu ayah PMP banyak. Memang payu, Pak. Atau matematika ya, dulu sudah ganti sekarang. Kita dulu belajar IPA, sudah beda lagi jamaah sekalian. Kemudian kata pimpinan sekolah itu, tapi yang akan tetap langgeng bersama dengan kalian adalah Al-Quran. Al-Quran itu nggak pernah mengenal kata usang. Betul, Pak? Gak pernah mengenal kata usang. Dia senantiasa eksis di sepanjang zaman. Oleh karena itu jamaah sekalian, dekatkan diri kita dengan Al-Quran, dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quranul Karim. Nih jamaah sekalian, kalau anak kita ya Pak belum fasih membaca Al-Quran, kita siap bayar mahal guru ngaji untuk datang ke rumah kita, ngajari anak kita agar fasih membaca Al-Quran. Daripada di poe kiamat jaga didakwa, Pak. Anjeun teh kumaha cenah boga imah leuwih ti jari budak teu bisa ngaji. Mun dikitukeun kumaha, Pak?
Orang mereka jawab naonnya apa gitu. Nah, jamaah sekalian, ada riwayat lain yang senada dengan ini yang memberi pemahaman kepada kita tentang makna hadis ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khairin. Aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya ketakwaan itu pokok segala kebaikan. Wa alaika bil jihad fi sabilillah fa innaha rahbaniyatul muslimin. Dan hendaklah engkau berjihad di jalan Allah, sesungguhnya itu adalah kependataan kaum muslimin. Wa alaika bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu nurul laka fil ard wa dzikrun fis sama. Dan berzikirlah kepada Allah dan membaca Al-Qur'an, sesungguhnya itu adalah cahayamu di bumi dan kemuliaanmu di langit. Nah, jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan cahayamu di bumi? Dengan Al-Quranul Karim ini jamaah sekalian membuat jelas bagi kita harus melangkah kemana, apa yang harus kita lakukan, mana perkara-perkara yang harus kita hindari. Jamaah sekalian, kalau orang berada dalam kegelapan, dia nggak bisa membedakan jamaah sekalian, ya, mana yang bermanfaat baginya, apa yang membahayakan dirinya, mana yang pantas ia ambil, mana yang tidak boleh ia ambil. Ketika orang berada dalam kegelapan, bingung jamaah sekalian. Al-Quran cahaya dalam hidup kita. Dengan Al-Quranul Karim kita bisa tahu, ya, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang menyelamatkan, mana yang mencelakakan. Kemudian wahzun lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalik taghlibus syaitan. Simpanlah lidahmu kecuali dari kebaikan, karena sesungguhnya dengan itu engkau akan mengalahkan syaitan. Jadi ternyata jemaah sekalian, untuk melumpuhkan syaitan itu simpel jurusnya, jaga lisan kita. Karena ternyata jemaah sekalian, dosa itu lebih banyak muaranya di lisan kita. Ini hadis nomor 5. Berikutnya jemaah sekalian, hadis nomor 6. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla ma bainas samawati wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghlu fabayi'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau ia memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah lentera, Al-Quran adalah hujjah yang akan membelamu atau melawanmu. Setiap manusia memasuki waktu pagi dalam keadaan menjual dirinya, lalu dia memerdekakannya atau membinasakannya. Nah jemaah sekalian, salah satu di antara yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu hujjah yang akan membelamu atau mencelakakan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Mari kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Li'anna al-Qur'an huwa hablullahil matin wa huwa hujjatullah ala khalqihi fa imma an yakuna laka
wa dzalika fima idza tawassalta bihi ila Allah wa qumta biwajib min hadzal Qur'anil azim min at-tasdiq bil akhbar wa imtithalil awamir wa ijtinabin nawahi wa ta'zimi hadzal Qur'an wa ihtiramihi fa fi hadhihi al-hal yakunu hujjatul laka. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh. Ini seperti yang disebutkan pada hadis nomor 1. Al-Quran adalah hujjah Allah atas pertanggungjawaban para hambanya. Maka bisa jadi ia akan mendukungmu ketika kamu mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Kamu menegakkan kewajiban terhadap Al-Quran yang agung ini berupa pembenaran kabar-kabarnya, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi segala larangan di dalamnya, dan mengagungkan serta menghormati Al-Quran yang mulia ini. Maka bila seperti itu keadaannya, ia akan menjadi pembela dirimu. Amma in kana al-amr bil aks ahadta al-Quran wa hijratan lafdhan wa ma'nahu wa amalan wa lam takum biwajibihi fa innahu yakunu syahidan alaika yaumal qiyamah. Adapun bila kenyataannya adalah sebaliknya, engkau menghinakan Al-Quran, meninggalkannya baik lafaz, makna maupun pengamalannya, serta tidak mau melaksanakan kewajiban terhadapnya, maka sungguh ia akan menjadi saksi yang akan memberatkanmu di hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, makanya dalam riwayat yang lain, ya, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, Al-Quran jadi imamnya, maka Al-Quran itu akan menuntun ia ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Tapi siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, kita imamnya nih Pak, Al-Quran jadi makmumnya. Maksudnya apa? Al-Quran itu kita setel sesuai dengan keinginan kita. Bukan kita yang diatur oleh Al-Quranul Karim, tapi kita yang ngatur. Kalau itu yang terjadi, saqahu ilan nar. Al-Quran itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Mengapa? Karena kita membelakangi Al-Quranul Karim. Oleh karena itu jamaah sekalian, jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk menjalin persahabatan dengan Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian, Al-Quranul Karim ini sahabat sejati Pak. Sahabat yang akan jadi pembela pada para sahabatnya di yaumil kiamat nanti. Rasulullah SAW menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menjadi pembela bagi sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara sahabat-sahabat Al-Quranul Karim. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ayat demi ayat kandungan Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian, Al-Quran itu seperti mutiara Pak, yang kilauannya akan terlihat dimanapun kita melihat. Makanya ada para ulama yang melihat Al-Quran dari sisi bahasa, terlihat kilauan, ya Pak. Dari sisi keilmiahannya terlihat kilauan. Dari sisi munasabah, ketersambungannya, korelasinya terlihat kilauan. Dari sisi hukum terlihat kilauan. Dan jemaah sekalian, luar biasa, ayat dengan ayat yang lain, surah dengan surah yang lainnya tidak ada pertentangan sedikit pun. Jemaah sekalian, kalau begitu tidak ada alasan bagi kita untuk menjauh dari Al-Quranul Karim. Siogianya melalui kajian-kajian hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran ini menghantarkan kita menjadi orang-orang yang cinta terhadap Al-Quranul Karim.
Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah esok di waktu yang sama kita akan lanjutkan kembali kajian hadis arba'un ini. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.